Ayo semuanya, ada hal-hal dalam hidup yang sebenarnya bisa kita lepaskan tanpa harus membuat pengumuman besar-besaran. Kita seringkali merasa harus menjelaskan setiap perubahan yang kita lakukan kepada orang lain, seakan-akan hidup kita adalah tontonan publik. Padahal, ada saatnya justru lebih baik melakukan perubahan secara diam-diam, tanpa penjelasan panjang, tanpa pamit, bahkan tanpa ada tanda-tanda jelas. Dengan cara itu, kita bisa menjaga ketenangan batin dan menghindari energi yang terkuras hanya untuk membela pilihan kita di depan orang lain. Hidup pada dasarnya bukanlah panggung yang selalu menuntut penonton. Ada bagian-bagian yang justru lebih indah ketika kita rawat secara pribadi, tanpa sorot lampu, tanpa tepuk tangan, bahkan tanpa komentar. Salah satu hal yang perlu kita sadari adalah bahwa tidak semua orang peduli dengan alasan kita. Bahkan ketika kita menjelaskan panjang lebar mengapa kita memilih untuk berhenti melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, seringkali orang lain hanya mendengar sekilas, lalu lupa, atau malah menggunakannya sebagai bahan gosip. Ketika kita diam-diam menghilangkan sesuatu yang tidak lagi sehat atau tidak lagi bermanfaat dalam hidup, kita sedang memberikan ruang bagi diri sendiri untuk bernafas tanpa beban opini luar. Diam-diam bukan berarti pengecut, justru seringkali itu menunjukkan kekuatan yang tenang. Ada banyak hal kecil yang bisa kita mulai hilangkan tanpa harus diumumkan. Misalnya kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain di media sosial. Kita tidak perlu memberitahu siapapun bahwa kita mulai mengurangi waktu scroll atau bahkan menghapus beberapa akun yang sering memicu rasa iri. Cukup lakukan, tanpa ada pengumuman, tanpa ada drama. Orang mungkin tidak akan sadar, tapi kita sendiri akan merasakan kelegaan. Atau kebiasaan berteman dengan orang-orang yang hanya membawa energi negatif. Kita tidak perlu berkata keras-keras bahwa kita sedang menjauh, tidak perlu menuliskan status panjang. Cukup berhenti memberi perhatian, dan perlahan hidup pun menjadi lebih tenang. Menghilangkan sesuatu dalam hidup tanpa memberitahu siapapun juga berarti kita belajar untuk bertanggung jawab pada diri sendiri. Kita tidak lagi menunggu validasi, kita tidak lagi mencari tepuk tangan agar perubahan kita dianggap keren, kita hanya ingin hidup lebih selaras dengan apa yang benar-benar kita butuhkan. Kadang ketika kita terlalu banyak bicara tentang perubahan yang ingin kita lakukan, energi itu habis di kata-kata, bukan di tindakan. Dengan menyimpan dalam diam, tindakan kita lebih murni, lebih tulus, dan lebih terasa hasilnya. Hal yang seringkali perlu hilang tanpa diketahui orang lain adalah kebiasaan menyimpan dendam atau rasa sakit hati. Ini sesuatu yang sangat personal, dan membicarakannya berulang kali pada orang lain hanya akan membuka luka lama. Padahal, kita bisa diam-diam memilih untuk memaafkan meski orang yang menyakiti kita tidak tahu. Kita bisa memilih untuk melepas beban itu dalam hati tanpa harus diumumkan. Bukankah lebih indah ketika kita bisa tersenyum, bukan karena ingin terlihat kuat di depan orang lain, tapi karena memang hati kita sudah ringan? Selain itu, ada juga kebiasaan buruk yang sering kali kita biarkan karena takut penilaian orang. Misalnya kebiasaan tidur larut malam sambil mengonsumsi hal-hal yang tidak perlu. Kita bisa perlahan menghapusnya, mengganti dengan rutinitas tidur lebih sehat, tanpa harus berkata kepada siapapun, "Hei, sekarang aku lebih sehat loh." Tidak perlu. Hasilnya akan terlihat dengan sendirinya tanpa kata-kata. Orang akan melihat perubahan dalam sikap kita, energi kita, bahkan wajah kita, meski mereka tidak tahu kapan tepatnya kita mengubah kebiasaan itu. Diam-diam juga memberi kita kekuatan untuk lebih konsisten. Kadang ketika kita terlalu banyak bicara tentang apa yang ingin kita hilangkan, kita jadi terjebak pada tekanan sosial. Misalnya ketika kita berkata kepada teman bahwa kita akan berhenti merokok. Tentu saja mereka akan menyorot kita, menilai apakah kita benar-benar berhenti atau tidak. Dan ketika suatu saat kita tergelincir, mereka mungkin akan mengomentari dengan sinis. Itu membuat proses berubah jadi terasa lebih berat. Padahal jika kita melakukannya diam-diam, kita bisa fokus pada proses, tanpa tekanan, tanpa sorotan. Hanya ada kita dan tekad kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menemukan banyak hal yang sebenarnya sudah tidak berguna lagi untuk dipertahankan. Bisa jadi, itu adalah kebiasaan kecil, pola pikir lama, bahkan hubungan yang sebenarnya sudah rapuh.
Semua itu bisa hilang perlahan tanpa perlu diberitahu kepada siapapun. Karena pada akhirnya, kita tidak hidup untuk menjelaskan semua hal. Kita hidup untuk menjalani. Tidak ada aturan yang mewajibkan kita membuat pengumuman setiap kali kita tumbuh atau berubah. Menghilangkan hal-hal itu secara diam-diam juga melatih kita untuk lebih menikmati perjalanan daripada pengakuan. Hidup bukan tentang siapa yang tahu perubahan kita, tapi tentang bagaimana kita merasakannya. Kita bisa lebih fokus pada rasa lega setelah melepaskan sesuatu, tanpa harus sibuk memikirkan apa kata orang lain. Justru semakin sedikit orang tahu, semakin besar kebebasan yang kita miliki. Menghilangkan sesuatu tanpa memberitahu siapapun juga bisa berlaku pada cara kita menanggapi komentar orang lain. Selama ini mungkin kita terbiasa untuk bereaksi, membalas, atau menjelaskan diri ketika ada yang meremehkan. Padahal, diam-diam menghapus kebiasaan bereaksi itu bisa menjadi bentuk kedewasaan. Bayangkan ketika seseorang berusaha memancing kita dengan ucapan pedas, tetapi kita memilih untuk tidak terlibat. Tidak perlu diumumkan bahwa kita sedang melatih kesabaran. Cukup lakukan saja. Orang mungkin bingung karena tidak mendapat reaksi yang diharapkan, sementara kita justru merasa lebih tenang. Ada pula kebiasaan untuk selalu ingin dilihat sibuk. Kita sering mengikat diri dengan rutinitas yang sebenarnya hanya menguras energi, semata-mata agar terlihat produktif di mata orang lain. Padahal, kita bisa menghilangkan pola itu dalam diam. Kita tidak perlu memamerkan betapa lelahnya kita bekerja, betapa banyaknya tugas yang dikerjakan. Diam-diam mengurangi kesibukan yang tidak penting, lalu menggunakan waktu untuk hal yang benar-benar kita cintai, bisa jauh lebih berarti. Orang lain mungkin melihat kita lebih santai, tapi hanya kita yang tahu bahwa di balik itu ada kebahagiaan yang lebih tulus. Menghilangkan hal tertentu tanpa memberitahukan siapapun juga melatih kita untuk mengenali batas diri. Banyak orang merasa bersalah ketika mulai berkata tidak, seakan-akan menolak berarti melukai hati orang lain. Padahal menolak dalam diam juga mungkin dilakukan. Kita bisa berhenti hadir dalam percakapan yang membuat kita tidak nyaman, tanpa harus menjelaskan panjang lebar alasan kita. Kita bisa berhenti memberi energi pada hubungan yang hanya menguras, tanpa perlu menuduh atau menyalahkan. Kita bisa mundur dengan tenang dan biarkan waktu yang menjelaskan semuanya. Seringkali yang membuat kita berat melepaskan sesuatu bukanlah kebiasaan itu sendiri, melainkan ketakutan akan penilaian orang. Kita takut kalau orang lain melihat kita berubah, lalu mulai bertanya-tanya atau menuduh. Padahal, kalau dipikir lebih jauh, hidup ini tidak butuh semua orang untuk menyetujui langkah kita. Kita tidak perlu konfirmasi. Bahkan kadang lebih baik jika orang lain tidak tahu. Karena itu membuat kita bebas untuk mencoba, gagal, lalu mencoba lagi tanpa tekanan. Contohnya sederhana. Ada orang yang ingin berhenti mengonsumsi hal-hal yang merusak kesehatan. Kalau ia terus-menerus mengumumkan niat itu, setiap kali ia goyah, orang akan mengingatkannya dengan cara yang membuatnya merasa bersalah. Tapi ketika ia melakukannya diam-diam, prosesnya lebih ringan. Ketika berhasil, hasilnya akan berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Tubuh yang lebih sehat, wajah yang lebih segar, dan energi yang lebih stabil akan terlihat jelas, tanpa perlu ia klaim atau umumkan. Kita juga bisa diam-diam menghapus kebiasaan membuang waktu untuk hal yang sia-sia. Misalnya, kebiasaan bergosip atau menghabiskan berjam-jam hanya untuk mengomentari kehidupan orang lain. Tanpa harus membuat janji dengan siapapun, kita bisa perlahan mengurangi keterlibatan itu. Tidak perlu berkata bahwa kita sedang berhenti bergosip. Cukup ubah arah pembicaraan ketika topik itu muncul, atau pilih untuk tidak ikut serta. Lama-lama orang lain pun akan sadar bahwa kita tidak tertarik. Hal yang juga menarik adalah ketika kita diam-diam melepaskan ambisi yang tidak benar-benar kita inginkan. Banyak dari kita terjebak dalam impian orang lain. Impian yang diwariskan, dipaksakan, atau sekedar ikut-ikutan. Kita mengejar sesuatu hanya karena terlihat keren di mata orang lain. Tapi dalam diam,
kita bisa berhenti mengejarnya, lalu memilih sesuatu yang lebih sesuai dengan diri sendiri. Tidak perlu menjelaskan kepada siapapun mengapa kita tiba-tiba berhenti mendaki tangga tertentu. Kita hanya perlu melangkah ke arah yang lebih cocok. Dan meski orang lain mungkin bingung, kita tahu bahwa kita sedang menyelamatkan diri. Menghilangkan sesuatu secara diam-diam juga membuat kita lebih peka terhadap nilai ketulusan. Karena kita tidak lagi melakukan sesuatu demi dilihat orang lain, kita bisa benar-benar merasakan makna dari perubahan itu. Seperti orang yang diam-diam rajin menabung tanpa harus memamerkan saldo rekeningnya. Atau orang yang diam-diam mulai berbuat baik, menolong, atau bersedekah tanpa harus mengumumkan di media sosial. Hal-hal kecil seperti itu justru memberi dampak besar, karena dilakukan dengan hati yang tulus, bukan untuk pengakuan. Ada juga bagian hidup yang sebenarnya tidak perlu kita pegang terlalu erat, seperti rasa takut berlebihan pada kegagalan. Kita bisa diam-diam menghapusnya. Tidak perlu memberitahu siapapun bahwa kita sedang belajar menerima kegagalan sebagai bagian dari proses. Kita hanya perlu terus mencoba, bangkit, jatuh lagi, lalu bangkit lagi. Orang lain akan melihat hasil akhirnya, tapi mereka tidak perlu tahu proses batin yang penuh liku. Itu cukup menjadi rahasia antara kita dan diri sendiri. Yang paling indah dari menghilangkan sesuatu dalam diam adalah kebebasan yang kita dapatkan. Kita tidak lagi merasa wajib untuk menjawab rasa penasaran orang. Kita tidak lagi merasa harus memberi klarifikasi. Kita hanya hidup dengan cara yang lebih ringan, lebih tenang, dan lebih sesuai dengan diri sendiri. Ada satu hal yang sering luput kita sadari, kebiasaan menyenangkan semua orang. Kita terbiasa berkata iya meskipun hati menolak, hanya demi menjaga citra atau menghindari konflik. Padahal tanpa kita sadari, itu justru membuat hidup penuh tekanan. Menghilangkan kebiasaan ini tanpa memberitahu siapapun adalah langkah berani yang bisa mengubah banyak hal. Kita tidak perlu membuat pengumuman bahwa mulai hari ini kita akan lebih tegas. Cukup mulai dengan perlahan mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak selaras dengan kita. Mungkin orang akan heran, mungkin juga ada yang kecewa, tapi kita tidak berhutang penjelasan apapun. Hidup kita bukan untuk memenuhi daftar harapan orang lain. Menghapus kebiasaan mencari pengakuan juga bisa dilakukan diam-diam. Kita hidup di zaman di mana setiap keberhasilan kecil seringkali diumumkan di media sosial. Seakan-akan jika tidak ada yang tahu, maka keberhasilan itu sia-sia. Padahal justru sebaliknya, keberhasilan yang kita simpan untuk diri sendiri bisa terasa lebih hangat dan lebih dalam. Ketika kita berhasil mencapai sesuatu, tidak perlu semua orang tahu. Kita bisa merayakannya sendiri atau bersama orang-orang terdekat yang benar-benar peduli. Dengan cara itu, makna keberhasilan tidak hilang ditelan komentar atau perbandingan yang muncul dari luar. Ada pula kebiasaan membandingkan diri yang pelan-pelan bisa kita hilangkan tanpa sorotan orang lain. Kita tidak perlu bilang ke siapapun bahwa kita sedang belajar untuk berhenti iri dengan pencapaian orang. Kita cukup mulai mengubah pola pikir. Melihat pencapaian orang lain sebagai inspirasi, bukan ancaman. Lama-lama, rasa iri itu melemah dan digantikan oleh rasa syukur atas apa yang kita punya. Perubahan ini mungkin tidak terlihat jelas dari luar, tapi dampaknya pada kebahagiaan batin sangat besar. Menghilangkan hal-hal tertentu dalam diam juga mengajarkan kita arti keheningan. Banyak orang takut dengan keheningan karena dianggap membosankan atau menyedihkan. Padahal, keheningan justru bisa jadi ruang untuk menata ulang hidup. Kita bisa diam-diam mengurangi kebisingan, baik dari lingkungan, media, maupun pikiran sendiri, dan memilih untuk lebih banyak mendengarkan diri. Tidak perlu memberitahu siapapun bahwa kita sedang menarik diri sejenak, cukup lakukan. Kadang orang tidak perlu tahu kalau kita sedang istirahat dari dunia luar, yang penting kita tahu bagaimana cara menyeimbangkan diri. Ada kebiasaan yang lebih halus, yaitu mengeluh. Mengeluh memang manusiawi, tapi jika terlalu sering dilakukan, ia menjadi racun yang perlahan merusak semangat. Kita bisa diam-diam mulai menghapus kebiasaan itu. Bukan berarti pura-pura kuat, tapi lebih kepada belajar mengganti keluhan dengan tindakan. Misalnya, alih-alih mengeluh tentang pekerjaan yang berat, kita memilih menyusun strategi untuk menyelesaikannya. Orang lain mungkin melihat kita tetap biasa saja,
tidak tahu bahwa kita sudah berhenti membuang energi dengan kata-kata negatif. Namun, kita sendiri akan menyadari betapa besar perbedaan yang dihasilkan. Menghapus hal-hal tertentu tanpa memberitahu siapapun juga berlaku pada hubungan yang sudah tidak sehat. Kita tidak perlu mengumumkan bahwa kita berhenti berhubungan dengan orang yang hanya membawa luka. Cukup perlahan menjaga jarak, mengurangi komunikasi, dan memberi ruang bagi diri untuk pulih. Orang lain mungkin penasaran mengapa kita terlihat jarang bergaul dengan seseorang, tapi kita tidak perlu menjawab. Kita hanya sedang melindungi diri, dan itu sah-sah saja. Tidak semua keputusan harus disertai penjelasan panjang. Menghilangkan sesuatu dalam hidup secara diam-diam juga bisa berarti mengubah cara kita memperlakukan diri. Misalnya, selama ini kita terlalu keras pada diri sendiri, selalu merasa kurang dan sulit menghargai apa yang sudah dicapai. Kita bisa diam-diam mulai berlatih menerima diri apa adanya, memberi apresiasi kecil setiap kali berhasil melakukan sesuatu, bahkan sekedar beristirahat. Tidak perlu ada status panjang yang menyatakan kita sedang belajar self-love. Orang mungkin tidak sadar, namun lambat laun, sikap kita yang lebih tenang dan penuh kasih akan terasa. Ada juga kebiasaan menunda-nunda yang bisa kita hilangkan tanpa banyak bicara. Menunda pekerjaan, menunda impian, menunda kebiasaan baik. Semua itu sering membuat kita terjebak dalam lingkaran yang melelahkan. Kita bisa memutuskan lingkaran itu diam-diam, mulai mengerjakan hal kecil yang tertunda. Tidak perlu bilang ke siapapun bahwa kita sedang produktif. Cukup buktikan dengan hasil yang nyata. Orang lain mungkin hanya melihat hasil akhir, tapi kita tahu betapa banyak perjuangan kecil yang sudah dilakukan tanpa sorotan. Hal lain yang bisa diam-diam kita hilangkan adalah kebutuhan untuk selalu benar. Banyak konflik dalam hidup sebenarnya lahir dari keinginan untuk menang dalam perdebatan. Kita bisa diam-diam memilih untuk melepaskan ego itu. Tidak perlu memberitahu bahwa kita sedang belajar lebih sabar atau lebih bijak. Cukup mulai dengan tidak selalu membantah. Kadang lebih baik memilih damai daripada membuktikan siapa yang benar. Orang mungkin tidak sadar, tapi kita akan merasa jauh lebih ringan karena tidak lagi terjebak dalam pertarungan ego. Menghilangkan sesuatu dalam hidup tanpa memberitahu siapapun adalah seni kecil dalam menjaga privasi. Karena tidak semua hal perlu diketahui, tidak semua hal perlu dipahami orang lain. Kadang, cukup diri sendiri yang tahu perjalanan itu. Dan disitulah letak kebebasan. Kita tidak lagi hidup dalam kerangka penilaian orang lain, melainkan dalam kerangka yang kita tentukan sendiri. Ada satu hal yang seringkali tidak kita sadari. Kebiasaan menyimpan terlalu banyak barang, baik fisik maupun mental. Banyak orang menumpuk benda-benda yang sebenarnya tidak lagi dipakai hanya karena takut melepaskannya. Padahal, melepaskan sesuatu yang tidak berguna lagi bisa dilakukan diam-diam, tanpa harus memberitahu siapapun bahwa kita sedang decluttering atau merapikan hidup. Kita cukup melakukannya perlahan, satu persatu, lalu merasakan kelegaan yang muncul. Sama halnya dengan mental. Kita seringkali menyimpan terlalu banyak beban pikiran yang tidak seharusnya kita jaga. Menghapus beban itu dalam diam, entah itu rasa khawatir, rasa bersalah, atau rasa malu, adalah bentuk kebebasan yang hanya bisa dipahami oleh diri kita sendiri. Menghilangkan sesuatu tanpa memberitahu siapapun juga melatih kita untuk tidak mencari simpati berlebihan. Seringkali, kita ingin orang lain tahu betapa berat perjuangan kita. Seakan-akan tanpa pengakuan mereka, usaha kita tidak berarti. Padahal, simpati orang lain hanya sementara. Mereka mungkin peduli sebentar, lalu melanjutkan hidupnya sendiri. Sementara kita tetap harus menanggung beban itu. Dengan belajar melepas beban tanpa banyak bicara, kita justru menemukan sumber kekuatan dari dalam diri. Kita tidak lagi bergantung pada sorak-sorai atau perhatian luar, karena kita tahu siapa yang paling bisa diandalkan. Diri kita sendiri. Ada pula kebiasaan membenarkan diri di setiap situasi. Saat kita melakukan kesalahan, reaksi spontan biasanya adalah mencari alasan agar terlihat tidak sepenuhnya salah. Tapi, semakin kita berusaha membela diri, semakin sulit untuk belajar dari kesalahan itu. Kita bisa diam-diam menghilangkan kebiasaan ini dengan mulai menerima kesalahan tanpa perlu memberi penjelasan panjang. Kadang cukup mengakui dalam hati, "Ya, aku salah dan aku akan memperbaikinya."
Tidak perlu semua orang tahu proses itu. Perubahan nyata seringkali lahir dari pengakuan yang paling hening. Menghapus hal tertentu dalam hidup tanpa sorotan orang lain juga bisa berlaku pada cara kita mengatur emosi. Misalnya, kebiasaan marah yang mudah meledak. Kita bisa diam-diam berlatih mengendalikan amarah, bukan dengan cara pura-pura sabar di depan orang banyak, melainkan dengan mengolahnya di dalam diri. Mungkin orang hanya melihat kita lebih tenang, tanpa tahu berapa banyak latihan batin yang sudah dilakukan. Itu tidak masalah, karena tujuan utamanya bukan untuk dilihat, melainkan untuk menciptakan kedamaian batin yang sesungguhnya. Hal yang sering menjerat kita adalah kebiasaan hidup berdasarkan ekspektasi orang lain. Kita memilih pekerjaan, pasangan, bahkan gaya hidup hanya untuk memenuhi pandangan orang. Padahal kita bisa diam-diam mulai melepaskan pola itu. Tidak perlu berteriak bahwa kita sedang mencari jalan sendiri. Cukup mulai melangkah dengan tenang ke arah yang lebih sesuai. Orang mungkin tidak langsung mengerti, tapi pada akhirnya mereka akan melihat kita lebih bahagia. Dan pada titik itu, penjelasan pun tidak lagi dibutuhkan. Menghapus sesuatu tanpa memberitahu siapapun juga bisa berarti berhenti mengulang pola lama yang menyakiti. Misalnya, kebiasaan kembali pada hubungan yang jelas-jelas merugikan, hanya karena takut sendirian. Kita bisa diam-diam memutus siklus itu, menutup pintu rapat-rapat tanpa memberi klarifikasi. Tidak perlu ada drama, tidak perlu ada perpisahan panjang. Cukup berhenti memberi akses pada hal yang terus melukai. Dalam keheningan, kita bisa membangun kekuatan baru untuk berdiri sendiri. Ada juga kebiasaan mengejar kesempurnaan yang sering membuat kita terjebak dalam rasa lelah yang tak berujung. Kita ingin semua hal berjalan sempurna, sehingga ketika ada sedikit saja kekurangan, kita menyalahkan diri sendiri. Padahal, hidup memang tidak akan pernah benar-benar sempurna. Menghilangkan obsesi itu secara diam-diam adalah salah satu cara untuk lebih damai. Kita bisa mulai menerima bahwa cukup itu sudah baik, tanpa harus selalu terlihat hebat. Orang mungkin tidak menyadari perubahan itu, tapi kita sendiri akan merasa jauh lebih ringan. Diam-diam juga bisa menjadi ruang untuk menyembuhkan diri. Luka batin tidak selalu perlu diumumkan. Tidak semua sakit hati harus diceritakan. Kita bisa menyembuhkan dengan cara kita sendiri. Menulis, merenung, berdoa, atau sekedar memberi waktu. Tidak ada yang perlu tahu berapa banyak air mata yang jatuh, berapa banyak doa yang terucap. Yang penting, kita tahu bahwa kita sedang berproses. Dan ketika akhirnya sembuh, orang lain akan melihat kita tersenyum lebih tulus, tanpa tahu kisah di balik senyuman itu. Menghapus sesuatu tanpa banyak bicara juga bisa berlaku pada dunia maya. Kita bisa diam-diam memilih untuk lebih selektif dalam mengkonsumsi informasi. Tidak perlu bilang bahwa kita sedang detoks media sosial. Cukup kurangi sendiri. Batasi waktu, pilih konten yang bermanfaat, lalu rasakan perbedaannya. Orang lain mungkin masih asik tenggelam dalam hiruk-pikuk berita dan gosip, sementara kita pelan-pelan merasa lebih jernih karena ruang pikiran tidak lagi penuh sesak. Yang menarik, semakin sering kita berlatih menghapus sesuatu dalam diam, semakin kita sadar bahwa banyak hal di dunia ini sebenarnya tidak sepenting yang kita kira. Komentar orang, pengakuan sosial, validasi luar, semua itu hanyalah ilusi yang mudah pudar. Yang benar-benar penting adalah bagaimana kita memandang diri sendiri, bagaimana kita merasa cukup dengan apa yang ada. Ketika kita bisa mencapai titik itu, diam bukan lagi tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan. Menghapus sesuatu dari hidup tanpa memberitahu siapapun juga bisa menyangkut cara kita menggunakan waktu. Banyak orang yang tidak sadar waktunya habis untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Entah itu terlalu lama memikirkan omongan orang, terlalu sering membuka ponsel tanpa tujuan, atau terlalu banyak menunda pekerjaan. Kita bisa diam-diam mengurangi itu semua. Tidak perlu berkata kepada siapapun bahwa kita sedang belajar manajemen waktu. Cukup lakukan perlahan. Misalnya, mengganti waktu bermain ponsel dengan membaca buku,
atau memilih tidur lebih awal alih-alih begadang tanpa alasan. Orang lain mungkin tidak akan sadar, tapi kita akan merasakan perbedaannya. Energi lebih stabil, pikiran lebih jernih, dan hari terasa lebih panjang. Menghilangkan sesuatu dalam diam juga berlaku pada pola pikir yang merugikan. Salah satunya adalah kebiasaan berpikir negatif tentang diri sendiri. Banyak orang yang tanpa sadar setiap hari berbicara kasar kepada dirinya. Merasa tidak cukup pintar, tidak cukup menarik, tidak cukup berhasil. Kata-kata itu jadi racun yang menggerogoti perlahan. Kita bisa diam-diam mulai menggantinya dengan kata-kata yang lebih sehat. Tidak perlu diumumkan bahwa kita sedang belajar berpikir positif. Cukup ucapkan dalam hati setiap hari. Lambat laun, kita akan lebih percaya diri, lebih tenang, dan lebih siap menghadapi tantangan. Ada juga kebiasaan menunggu waktu yang sempurna. Kita sering berkata, nanti saja, kalau sudah siap, kalau sudah ada kesempatan, kalau sudah punya modal. Padahal, kesempatan terbaik seringkali ada sekarang. Menghilangkan kebiasaan menunda dalam diam adalah cara untuk bergerak maju. Kita tidak perlu mengumumkan kepada dunia bahwa kita mulai berani. Cukup ambil langkah kecil hari ini. Orang lain mungkin terkejut melihat kita tiba-tiba melangkah, padahal kita sudah lama berproses secara diam-diam. Menghapus sesuatu tanpa banyak bicara juga berarti melepaskan rasa iri hati. Rasa iri biasanya tumbuh diam-diam dalam hati, dan jika tidak dikendalikan, bisa berubah jadi kebencian. Cara terbaik menghilangkannya adalah dengan diam-diam melatih diri untuk bersyukur. Tidak perlu memberitahu siapapun bahwa kita sedang belajar bersyukur. Cukup mulai menghitung hal-hal kecil yang kita miliki setiap hari. Saat rasa iri datang, alihkan pada rasa syukur. Perubahan itu tidak akan terlihat langsung dari luar, tapi batin kita akan terasa lebih ringan. Kita juga bisa diam-diam mengurangi keterlibatan dalam drama kehidupan orang lain. Banyak orang senang mencampuri urusan orang lain, seakan-akan hidupnya sendiri tidak cukup. Padahal dengan diam-diam mundur dari drama, kita sedang memberi ruang untuk diri sendiri. Tidak perlu memberi alasan mengapa kita tiba-tiba jarang ikut berkomentar, cukup kurangi saja. Orang mungkin bertanya-tanya, tapi lama-lama mereka akan terbiasa. Dan kita pun bisa menikmati hidup dengan lebih damai tanpa energi yang terkuras untuk sesuatu yang bukan milik kita. Menghapus sesuatu dalam hidup tanpa memberitahu siapapun juga berlaku pada pola konsumsi. Misalnya, kebiasaan membeli barang hanya karena ingin terlihat keren, padahal sebenarnya tidak butuh. Kita bisa diam-diam mengurangi itu. Tidak perlu mengumumkan bahwa kita sedang belajar hidup minimalis. Cukup praktikan. Mulailah membeli hanya yang benar-benar perlu. Simpan uang untuk hal yang lebih penting. Lama-lama, kita akan merasa lebih bebas karena tidak lagi terikat pada keinginan yang semu. Selain itu, ada kebiasaan menyalahkan keadaan yang juga perlu dihapus. Kita seringkali menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain, atau menyalahkan masa lalu atas apa yang terjadi pada hidup kita. Padahal, menyalahkan tidak akan mengubah apapun. Kita bisa diam-diam berhenti melakukannya dan mulai mengambil tanggung jawab penuh atas hidup kita. Tidak perlu orang lain tahu bahwa kita sedang berlatih bertanggung jawab. Cukup kita sendiri yang sadar. Itu sudah cukup untuk membuat perubahan besar. Hal menarik lainnya adalah melepaskan kebutuhan untuk selalu terlihat kuat. Kita sering merasa harus tampil tegar agar tidak diremehkan. Padahal menjadi rentan juga bagian dari manusia. Menghilangkan topeng kekuatan palsu dalam diam bisa menjadi langkah penting. Tidak perlu memberitahu siapapun bahwa kita sedang belajar jujur pada diri sendiri. Cukup akui ketika lelah, beri waktu untuk beristirahat, dan jangan memaksa diri terlalu keras. Orang lain mungkin hanya melihat kita lebih manusiawi, tapi kita sendiri tahu bahwa kita sedang berdamai dengan diri. Menghilangkan sesuatu dalam hidup juga bisa berarti memilih untuk tidak lagi mengulang percakapan yang sama dalam kepala. Kita seringkali memutar ulang momen memalukan atau menyakitkan, seakan-akan kita bisa mengubahnya jika dipikir ulang. Padahal itu hanya membuang energi. Kita bisa diam-diam menghentikan kebiasaan itu dengan cara mengalihkan fokus pada apa yang bisa dilakukan hari ini. Tidak perlu orang lain tahu bahwa kita sedang belajar melepas masa lalu, cukup lakukan sendiri. Seiring waktu, kita akan merasakan kebebasan yang luar biasa. Jadi menghapus sesuatu dari hidup tanpa memberitahu siapapun adalah bentuk penghormatan kepada diri sendiri. Kita tidak lagi hidup untuk membuktikan kepada orang lain, tidak lagi bergantung pada validasi luar. Kita hanya hidup dengan lebih sadar, lebih tenang, dan lebih jujur. Dan itulah yang sebenarnya membuat hidup lebih bermakna. Menghapus sesuatu dari hidup tanpa memberitahu siapapun, pada akhirnya adalah seni memilih dengan sadar. Kita tidak bisa membawa semua hal dalam perjalanan hidup ini.
Ada yang harus ditinggalkan di tengah jalan, ada yang harus dilepas meskipun terasa berat, ada yang harus dihilangkan meski tanpa ucapan perpisahan. Justru, ketika kita berani melepaskannya secara diam-diam, kita sedang membuktikan bahwa kita tidak lagi terikat pada kebutuhan untuk dilihat. Kita melakukannya karena memang itu yang terbaik bagi diri sendiri. Hal yang juga seringkali perlu kita hilangkan adalah kebiasaan berpura-pura baik-baik saja demi orang lain. Tidak jarang kita menutupi rasa sakit, rasa kecewa, atau rasa lelah, lalu menampilkan senyum palsu agar terlihat kuat. Padahal, jauh di dalam hati, kita ingin diakui apa adanya. Namun, kita tidak selalu harus membuat pengumuman besar bahwa kita sedang rapuh. Kita bisa diam-diam memberi ruang bagi diri untuk menangis, merenung, atau sekedar beristirahat. Tanpa sorotan, tanpa tepuk tangan, hanya kejujuran kecil pada diri sendiri. Itu sudah cukup untuk membuat kita pulih perlahan. Menghilangkan sesuatu dalam diam juga membuat kita belajar tentang kesederhanaan. Semakin banyak hal yang kita lepas, semakin kita sadar bahwa bahagia tidak butuh banyak syarat. Kita tidak butuh validasi berlebihan, tidak butuh barang-barang yang menumpuk, tidak butuh perhatian terus-menerus dari orang lain. Kebahagiaan sejati lahir ketika kita bisa menikmati hal-hal kecil dengan hati yang lapang. Diam-diam menghapus kerumitan hidup adalah cara kita kembali ke inti. Hidup yang sederhana tapi penuh arti. Ada juga hal yang lebih mendalam, yaitu melepaskan kebutuhan untuk selalu dimengerti. Banyak orang menghabiskan hidupnya berusaha menjelaskan diri, berharap semua orang bisa memahami jalan pikirannya. Padahal, tidak semua orang punya kapasitas untuk itu. Kita bisa diam-diam berhenti menuntut pengertian dari semua orang dan mulai menerima bahwa cukup diri sendiri yang mengerti. Dengan begitu, kita tidak lagi lelah karena berharap sesuatu yang tidak realistis. Menghapus sesuatu tanpa memberitahu siapapun juga berlaku pada impian yang ternyata tidak lagi sejalan dengan kita. Kadang kita memegang impian lama hanya karena takut terlihat gagal jika melepaskannya. Padahal, kita bisa diam-diam mengganti arah, memilih impian baru yang lebih sesuai dengan siapa kita sekarang. Orang mungkin tidak sadar perubahan itu, tapi kita tahu bahwa kita sedang bergerak ke arah yang lebih benar. Dan pada akhirnya, tidak ada yang salah dengan berubah. Hidup memang tentang bergerak, bukan tentang terpaku pada satu jalur selamanya. Kita juga bisa diam-diam menghapus kebiasaan mencari jalan pintas. Banyak orang ingin hasil instan, sehingga rela mengorbankan proses. Namun kita bisa memilih untuk berhenti melakukannya, mulai mencintai proses meski lambat. Tidak perlu ada pengumuman bahwa kita sedang belajar sabar, cukup terus melangkah. Orang lain mungkin hanya melihat hasil akhirnya, tapi kita tahu betapa berartinya perjalanan itu. Menghilangkan sesuatu dalam diam juga melatih kita untuk tidak bergantung pada kebisingan luar. Dunia hari ini penuh dengan suara, opini, komentar, berita, gosip, tuntutan. Semua berlomba menarik perhatian. Tapi kita bisa memilih untuk diam-diam menyaring, memilih suara yang benar-benar perlu didengar. Dengan begitu, kita punya ruang untuk mendengar suara hati sendiri, sesuatu yang sering hilang di tengah kebisingan. Hal lain yang bisa kita hilangkan tanpa sepengetahuan orang lain adalah kebiasaan mengulang kesalahan yang sama. Kita tidak perlu berkata, "Aku berjanji akan berubah." Cukup buktikan dalam diam. Belajar dari pengalaman, membuat pilihan yang lebih baik, dan tidak lagi jatuh di lubang yang sama. Orang mungkin tidak sadar perubahan itu, tapi kita tahu bahwa kita sedang tumbuh. Dan pada akhirnya, pertumbuhan yang sejati memang tidak butuh penonton. Menghilangkan sesuatu dalam diam juga memberi kita pelajaran tentang kerendahan hati. Kita belajar bahwa tidak semua hal harus diumumkan, tidak semua pencapaian harus dipamerkan, tidak semua perubahan harus dijelaskan. Kadang, justru dengan menyimpannya dalam diam, kita bisa merasakan nilai yang lebih dalam. Diam bukan berarti tidak ada perubahan, melainkan tanda bahwa perubahan itu begitu tulus hingga tidak butuh pengakuan. Pada akhirnya, menghilangkan hal-hal yang tidak lagi bermanfaat dalam hidup tanpa memberitahu siapapun
adalah tentang menjaga energi. Kita tidak lagi membuang tenaga untuk menjelaskan, membela diri, atau mencari perhatian. Kita hanya fokus pada yang benar-benar penting. Hidup yang lebih tenang, lebih jujur, lebih selaras dengan diri sendiri. Dan di titik itu, kita akan sadar bahwa kebahagiaan tidak pernah datang dari pengumuman besar. Kebahagiaan datang dari langkah kecil yang konsisten, dari keberanian melepaskan hal yang tidak lagi sejalan, dari keheningan yang penuh makna. Kita tidak butuh dunia tahu untuk merasa damai. Cukup diri kita sendiri yang tahu, dan itu sudah lebih dari cukup.